Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan kuat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang pahlawanku, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di NTB. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di daerah setempat. Dan kompetensi dasar 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini di lingkungan daerah setempat. Kerajaan Hindu Islam di daerah setempat. Suku Sasak mendiami Pulau Lombok 400 tahun. Dalam perilaku, tata kehidupan, dan pergaulannya tercermin sebagai penganut agama Islam. Selain itu juga ada agama Hindu yang pertama kali masuk ke Indonesia sekitar awal tahun Masehi. Agama tersebut dipercaya dibawa masuk ke Indonesia oleh musafir dan pedagang yang datang ke Indonesia. Karena saat itu letak Indonesia sangat strategis untuk jalur perdagangan. Yang pertama di daerah Lombok, yaitu ada kerajaan Hindu beserta peninggalannya. Di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Lombok, kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki banyak sekali bangunan peninggalan agama Hindu. Dan salah satu yang paling terkenal ialah Taman Narmada yang berada di Lombok Barat, yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram Lombok. Dengan demikian, pengaruh agama Hindu juga berkembang di Pulau Lombok, dan banyak masyarakat di Lombok yang memeluk agama Hindu. Berikut peninggalan kerajaan Hindu. Pengaruh Hindu terhadap kehidupan masyarakat suku Sasak dapat dilihat pada kebudayaan. Pengaruh tersebut dapat berwujud fisik maupun non-fisik. Nah, seperti di antaranya ada arca atau patung, candi atau kuil, makara, istana, kitab, stupa, tuguyupa, prasasti, lempengan tembaga, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik diantaranya ada bahasa, upacara, keagamaan, seni tari, dan karya sastra. Berikut contoh peninggalan kerajaan Hindu di Pulau Lombok. Yang pertama ada Pura Meru, yang merupakan pura Hindu terbesar di Pulau Lombok. Yang kedua yaitu ada wisata Pura Taman Air Mayura, yang merupakan saksi sejarah kerajaan Hindu di Pulau Lombok. Selain kerajaan Hindu, ada juga kerajaan Islam yang tersebar di Pulau Lombok. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara antara lain seperti Pulau Lombok diperkirakan sejak abad ke-16 Masehi yang diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau putra dari Sunan Giri. Dari Lombok, Sunan Prapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Pusat kerajaan Islam Lombok terutama dipusatkan di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Hubungannya dengan beberapa negara dikembangkan terutama dengan Demak dan juga dengan para pedagang dari berbagai negeri. Berikut ada peninggalan kerajaan Islam di Pulau Lombok. Yang pertama ada tarian rudat. Tarian rudat adalah sebuah tari tradisional yang masih banyak terdapat di Pulau Lombok. Biasanya tarian ini dibawakan pada saat upacara khitaman, seperti khatam Al-Quran, Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj,
dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Kemudian ada tarian gendang beli yang merupakan salah satu kesenian tradisional yang cukup terkenal yang berasal dari suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga ada peninggalan kerajaan Islam di Lombok Utara, yaitu merupakan Masjid Bayan Bele yang menggambarkan tonggak peradaban masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan kesadaran kosmos, kesadaran sejarah, kesadaran adat, dan kesadaran spiritual. Selanjutnya ada kerajaan Islam dan peninggalannya di daerah Sumbawa. Agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok antara tahun 1540 sampai dengan 1550 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Pulau Jawa dan Sumatera. Pengaruhnya Islam terhadap masyarakat Sumbawa yaitu spirit agama Islam yang menjadi faktor pelecut individu orang Sumbawa untuk mengaktualisasikan orientasi hidupnya dengan peranata agama. Adapun nama penguasanya yaitu Sultan Muhammad Jalaluddin I dengan nama Kerajaan Sumbawa serta peninggalannya yaitu Istana Dalam Loka. Selanjutnya ada kerajaan Islam di daerah Bima. Kerajaan Islam didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi yang disiarkan oleh para mubalik dan pedagang dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salahuddin I. Adapun peninggalan kerajaan Islam di kota Bima yaitu ada Istana Asibowo yang dibangun pada tahun 1927 sebagai kediaman sementara untuk Sultan dan keluarganya. Kemudian ada Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, juga ada Masjid Al-Muhawwidin. Dan selain masjid, ada pula peninggalan kebudayaan kerajaan Islam di daerah Bima, yaitu Rimpu Sunting. Rimpu adalah busana wanita yang berupa sarung yang digunakan oleh para muslimah di Kesultanan Bima. Kegunaannya adalah sebagai penutup kepala dan bagian tubuh. Baik, itu tadi penjelasan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.